Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkemuka di Nusantara yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini bercorak Buddha dan berperan sebagai pusat agama, budaya, dan perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan ini juga memiliki hubungan erat dengan Jawa sebab realisasi raja-rajanya berasal dari Jawa. Dalam artikel ini kita akan membahas sejarah berdirinya, letak raja-raja, dan masa kejayaannya. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hayang Sri Jayanasa pada abad ke-7 Masehi. Namun pendiri ini diketahui dari beberapa prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, seperti prasasti kedudukan Bukit, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Kota Kapur. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa Dapunta Hayang melakukan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangga, Tamuang ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Kedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercocok maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Kerajaan ini terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan utama antara India dan Cina. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 Masehi ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Pada masa ini kerajaan ini menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara Barat termasuk Kamboja, Thailand Selatan, Samananjung Malaya, Sumatera, dan sebagai Jawa. Kerajaan ini juga menjadi pusat agama Buddha yang dihormati oleh banyak negara lain. Banyak biksu dan pelajar dari India, Cina, dan Tibet yang datang ke Sriwijaya untuk belajar agama dan ilmu pengetahuan. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa raja yang memerintah selama kurang lebih 4 abad. Namun tidak semua nama raja dapat diketahui dengan pasti karena keterbatasan sumber sejarah. Berikut adalah beberapa nama raja yang diketahui dari prasasti atau catatan-catatan asing. Dapung Hayang Sri Jayana abad ke-7 Masehi, pendiri dan raja pertama kerajaan ini. Samarak Rawira abad ke-8 Masehi, putra Dapunta Hayang yang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa. Daharindra abad ke-8 Masehi, putra Samarak Rawira yang membangun candi-candi di Buddha di Jawa. Samaratuungga abad ke-9, putra Dharanindra dan pemerintah pada masa ke-6 kerajaan ini. Balaputra Dewa abad ke-9, putra Samaratuungga yang menghadapi serangan dari kerajaan Mataram Hindu di Jawa. Sriwijaya Maharaja abad ke-10, raja yang berhasil memulihkan kekuasaan Sriwijaya setelah diserang oleh Mataram Hindu. Sri Cundamani Warmadewa abad ke-11 Masehi, raja yang menghadapi serangan dari kerajaan Chola dari India Selatan. Ketenagaan abad ke-12, raja terakhir Sriwijaya untuk merupakan raja kerajaan Sinigarasi di Jawa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya kehidupan ekonominya berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis.
Lokasinya yang berada di tepi sungai Musi dan tidak jauh dari Selat Malaka membuat Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan internasional. Pada masa itu, aktivitas perdagangan antara India dan Cina melalui Malaka sangat ramai, yang membawa keuntungan bagi kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya dapat dikatakan unik pada masanya, sebab kerajaan ini memiliki beragam perbedaan agama dan budaya, tapi tetap hidup rukun dan bersatu demi kerajaan Sriwijaya. Kabarnya Sriwijaya pernah menjadi simbol kebesaran Pulau Sumatera pada masa lalu. Bahkan kebesaran Sriwijaya disebut-sebut dapat menandingi Majapahit yang berada di Jawa Timur. Sriwijaya juga sendiri memberikan banyak pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara. Kehidupan beragama di Sriwijaya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan Bahari, tetapi dikenal juga sebagai salah satu pusat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta. Sriwijaya bukan menjadi pusat kekuasaan yang besar, melainkan menjadi pusat kebudayaan, peradaban, dan pusat ilmu pengetahuan agama Buddha. Dalam agama Buddha terdapat bermacam-macam mazhab, antara lain Mahayana dan Hinayana. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Kedudukan bukit. Ditemukan oleh C.J. Butterbrook pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedudukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir di Sungai Musi. Prasasti yang berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm ditulis dalam aksara Pahlawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia dengan nomor D146. 2. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di desa Kota Kapur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka. 3. Prasasti Telaga Batu ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1935. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional dengan nomor D155. Prasasti Kerang Berahi adalah sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolil LM Backroad di tepian Batang Merahin. 5. Prasasti Palas Basema adalah sebuah prasasti pada batu peninggalan Sriwijaya ditemukan di Palas Basema di tepi Uwai Pisang, Lampung. Ditulis dengan aksara Pahlawan bahasa Melayu kuno sebanyak 13 baris. 6. Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Louis Constant Westenek, Residen Palembang pada tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Sugentang. 7. Ujung Langit adalah sebuah prasasti batu peninggalan dari zaman Kedatuan Sriwijaya yang ditemukan di desa Hakka Kuning. 8. Prasasti Ligor merupakan prasasti yang terdapat di Ligor tersimpan di kuil Wat Sema Mueang. Leiden. Prasasti Leiden adalah salah satu peninggalan sejarah yang menjadi bukti keberadaan Sriwijaya di masa lalu. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih dari 135 km dari kota Pekanbaru. Dan terakhir, keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Pada akhirnya di tahun 1377 Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Akhir keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Kuladewa dari Kerajaan Kola India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1125 Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.